So hello guys, welcome back to my channel. Nama gue Michael dan pada video kali ini gue membahas sebuah lensa budget yaitu lensa Meike 25mm f1.8 untuk Sony mirrorless kalian. Ya, jadi di video gue sebelumnya di review lensa Sony 35mm f1.8 masih banyak yang bilang bro harganya kurang budget. Dan ya memang harganya masih sekitar 3-4 jutaan. Nah, jadi kali ini gue akan memberikan sebuah lensa budget di bawah juta dan menurut gue hasilnya dapat dipertimbangkan untuk kalian beli. So, daripada banyak basa-basi, let's find out. Oke guys, sekarang sebelum mulai kita unboxing dulu lensa Meike 25mm f1.8 untuk APS-C Sony kamera. Dan selain Sony, dia juga punya untuk Canon dan Fujifilm. Ya, di sini ada kartu garansi resmi 1 tahun karena distributornya udah resmi. Invoice dan di sini ada fiber cloth untuk bersihin. Dan langsung ada lensanya. Ya, ini dia lensa Meike 25mm f1.8 dan ini tuh bodinya kecil banget ya. Dan beratnya juga enteng sekitar 190 gram. Dia ini capnya depannya dari metal. Dan ya, spek dari lensa ini memiliki bodi dari metal, semacam aluminium metal gitu. Ini tuh kokoh banget dan seperti lensa zaman dulu manual yang kokoh. Dan dia memiliki filter thread 49mm. Kalau kalian mau beli filter, pakai 49mm. Dan dia memiliki putaran fokusnya ini enak. Dia nggak terlalu keras dan nggak terlalu los juga. Ini enak diputernya. Dan dia memiliki bukaan terkecil di f16 dan bukaan terbesar di f1.8 dengan 9 diafragma blade. Ya, nah kalau kalian bisa lihat ini f1.8 dan ini f16-nya. Dia diafragmanya itu loss, jadi nggak ada kliknya. Loss seperti ini. Dan lensa ini tuh memiliki 5 grup dan 7 elemen. Dia juga memiliki minimum focus distance yang dekat di 25 cm. Oke guys, itu dia unboxing dan sedikit spek dari lensa ini. Dan sekarang gue akan ngebahas alasan kenapa lensa ini layak dipertimbangkan untuk kalian beli. Yang pertama itu adalah build quality-nya. Ya, lensa ini pakai build quality-nya itu dia dari metal bahannya. Dan gue tuh punya lensa zaman dulu juga yang kayak begini. Dan dia itu mungkin udah 20-30 tahunan ya umurnya. Dan lensanya itu masih kayak baru karena dia dari metal, dia pun juga lebih kuat. Jadi kalian tuh nggak bakal khawatir kalau lensanya bakal penyok atau apa. Mungkin penyok juga bisa, tapi biasanya itu bukan penyok, cuma mungkin kacanya itu yang malah pecah ya kalau bisa kalian jatuhin. Jadi ya tetap harus hati-hati, cuma memang lensa dengan build quality metal ini bakal lebih kuat dari lensa plastik. Oke, alasan kedua itu adalah focal length dan f-nya. Ya, focal length dari lensa ini 25mm dan kalau misalkan pairing dengan di APS-C sensor, udah pasti juga sih di APS-C karena lensa ini tuh bukan buat full frame ya, karena ini lensanya buat kamera dengan APS-C sensor. Ya, di APS-C sensor itu 25mm itu jadi 37,5 alias sudah deket banget ke 35mm di full frame. Dan 35mm ini menurut gua cocok untuk street photography karena dia lensanya wide ya, jadi hasilnya yang kalian capture itu wide. Cuma dia pun tetap bisa dapat hasil yang portrait atau dekat karena dia punya minimum focus distance cuma 25 cm. Ya, kalau misalnya di 35mm kemarin itu kan 30 dan sekarang itu 25. Dia jadi lebih dekat lagi ke subjeknya. Jadi kalian bisa tetap dapat yang wide dan bisa dapat tetap yang portrait juga. Nah, dan karena f-nya 1.8, cahaya yang masuk itu semakin banyak dan semakin bokeh. Jadi kalau misalnya kalian di tempat yang gelap, kalian bisa foto tanpa kecilin shutter speed-nya biar nggak terlalu ngeblur gitu. Oke, menuju alasan ketiga itu adalah hasil fotonya dari lensa ini. Dan gue cukup surprise dengan hasil fotonya di f1.8 karena dia memberikan hasil yang tajam di center. Walaupun memang di pinggirannya itu nggak terlalu tajam, cuma di centernya itu tajam. Dan yang menurut gua bikin gue surprise itu adalah di chromatic aberration-nya. Jadi di f1.8 dia itu nggak ada chromatic aberration, hampir nggak kelihatan sama sekali. Dan gue cukup surprise ya karena di lensa Sony 30mm aja tuh tetap masih ada. Dan lensa ini tuh memberikan hasil yang rada soft ya, vintage feeling gitu. Walaupun dia tajam, cuma
gue masih merasakan tuh kalau gue lihat ya hasilnya itu rada-rada soft kayak vintage feeling. Oke, alasan keempat kenapa lensa ini layak kalian pertimbangkan untuk dibeli yaitu adalah harganya. Ya, jadi lensa ini kalau gue cari-cari harganya itu sekitar 700 sampai 750 ribuan di marketplace. Dan untuk harga di bawah 1 juta, menurut gue lensa ini tuh udah oke banget. Yang seperti gue bilang, kelebihannya itu ada di tajamnya. Jadi di f1.8 dia tetap tajam, chromatic aberration-nya kecil, terus dia juga wide, dan bokehnya itu lumayan karena f1.8. Oke, sekarang gue akan kasih tahu ke kalian kekurangan dari lensa Meike 25mm f1.8 ini. Ya, kekurangan pertama menurut gue itu adalah di distorsinya. Distorsinya itu lumayan kelihatan dan kontrasnya itu kurang bagus. Memang kalau misalnya kalian cari hasil foto yang soft atau yang vintage feeling, lensa ini tuh cocok ya buat dibeli. Oke, terus di bokehnya. Ya memang lensa ini tuh bokeh. Cuma karena dia wide, jadi kalian harus ngambil itu potret banget alias yang deket, baru bokehnya itu lebih bagus. Misal kalian ambil di jarak 1 meteran, 1 meter, 1,5 meter, menurut gue tuh bokehnya ya biasa aja. Karena memang dia lensanya wide. Dan karena dia punya 9 blade, dia bakal memberikan hasil octagon shape pas kalian step down. Oke, next yaitu menurut gue yang kurang bagusnya manual ya. Sebenarnya sih bukan kurang bagus, cuma memang ini downside dari lensa manual. Misalnya pas kalian video, itu menurut gue saranin untuk pakai tripod aja, jangan di handheld karena focusingnya tuh bakal susah buat kalian pakai. Dan karena lensa ini belum ada IBIS-nya karena manual, of course sudah pasti. Jadi misalnya kalau kalian pakai di body yang tanpa image stabilization ya, itu tuh bakal shaky banget ya. Kayak misalnya pakai A6000, A6300, A6400 tuh bakal shaky banget di handheld. Kecuali kalau emang tangannya steady banget, ya itu beda cerita. Cuma kalau kayak gua pun kalau di manual tuh pakai lensa manual pas video handheld gitu, hasilnya sih gue nggak demen ya, soalnya shaky banget. Nah kalau misalnya kalian udah pakai kayak gue yang A6500, A6600, ya dia lebih membantu. Cuma biasanya kalau gue lensa manual, gue lebih sering nge-shootnya pakai tripod. Kesimpulan dari lensa Meike 25mm f1.8. Ya buat kalian yang baru beli kamera, misalnya kalian baru beli kamera dan kitnya, dan terus kalian pengen beli lensa apa gitu kan, bingung mau beli lensa murah, kalau beli lensa mahal kan takut. Karena mungkin kalian masih pengen coba-coba, masih pengen belajar. Nah, gue saranin banget untuk ngambil lensa Meike 25mm f1.8. Ya, karena dia harganya murah di bawah 1 juta dan dia pun juga lensa manual. Jadi kalian bisa belajar banyak dari lensa manual seperti ini. Kalian bisa belajar tentang focusing, kalian bisa belajar tentang aperture. Dan hasil dari lensa ini pun menurut gua lumayan oke. Dengan ketajaman di f1.8, chromatic aberration-nya sedikit, hampir nggak kelihatan. Walaupun memang kontrasnya kurang, distorsinya kurang. Kalian tapi nggak bisa komplain banyak juga karena memang lensa ini harganya murah di bawah 1 juta. Nah, next gue bakal bikin lens battle dari lensa Meike 25mm f1.8 ini melawan lensa Sony 35mm f1.8. Ya, lensa Meike 1 juta versus lensa Sony 3 juta sampai 4 jutaan. Jadi gue pengen kasih lihat ke kalian perbedaan hasil dari kedua lensa ini. Sebenarnya sih Meike juga ada yang 35mm f1.7, cuma gue nggak punya lensanya, dan lensa Meike ini pun gue pinjem dari teman gue. Kalau kalian yang pengen lihat lens battle itu, stay tune di channel gue. Dan kalau kalian suka video ini, please like. Kalau kalian nggak suka, unlike aja nggak apa-apa. And see you on the next video. Bye bye.